Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kali ini di sini kita akan belajar bagaimana dasar untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, nanti teman-teman juga bisa menirukan apa yang sudah saya praktekkan nanti. Kemudian hasil dari teman-teman nanti pada akhir pembelajaran bisa dikumpul melalui link yang nanti akan saya siapkan, yaitu melalui Google Form. Nanti di situ teman-teman upload file teman-teman yang sudah teman-teman buat, yang sudah saya perintahkan nanti ke melalui link yang sudah saya siapkan nanti. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah mempunyai bahan untuk membuat teks pada aplikasi Microsoft Word di HP. Nah, di sini ini adalah bahan teksnya. Kita buka aplikasi Microsoft-nya. Oke, di sini adalah bahannya. Nah, di sini adalah ada sebuah teks. Nah, di sini teks ini akan kita ketikkan pada aplikasi Microsoft Word ini. Kemudian kita samakan bentuk dan formatnya ini ya teman-teman. Nah, walaupun tidak sama persis, tapi dasarnya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, yang langkah pertama, kita langsung saja buka aplikasi Microsoft Word. Kemudian pada bagian icon plus yang bawah ini kita ketikkan, kita klik. Nah, kemudian pada bagian icon Word, Excel dan PowerPoint kita klik juga. Oke, langsung saja kita klik. Nah, di sini terdapat tiga sub atau tiga grup, yang dimana ada grup Word, kemudian Excel dan PowerPoint. Namun kita akan pilih pada bagian yang Word ini. Nah, pada bagian Word ini ada pilihan-pilihan, yang dimana ada pindah teks, dokumen kosong, dan buat dari template. Nah, kita akan buat yang dari dokumen kosong. Nah, pada bagian dokumen kosong kita klik. Nah, kita tunggu, nanti akan muncul lembar kerja dari Microsoft Word di HP ini. Nah, untuk dari ini kita jangan langsung ketikkan ya teman-teman. Nanti maksudnya lembar kerja kita agar mudah kita lihat atau agar mudah kita pantau, agar kita bisa menyamakan bentuk dari lembar kerja yang akan kita buat nanti sama dengan bahan yang sudah saya siapkan. Caranya yaitu pada bagian buku atau bacaan seperti ini, kita pada icon ini kita klik. Nah, di sini kan kalau tandanya sudah seperti ini, maksudnya sudah keblok ini ya teman-teman, maksudnya sudah ketandai pada icon ini, berarti ini sudah aktif iconnya. Nah, untuk mematikan iconnya ini kita klikkan saja, kita klik. Nah, maka teksnya akan berbentuk kecil. Oke. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita ketikkan pada bahan yang ini. Nah, namun tadi saya sudah mengcopy paste. Juga akan menghemat waktu ketika saya mengetikkan ini. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste-nya. Astagfirullah. Nah, oke. Di sini kita langsung ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama yaitu membuat pada bagian teks perangkat lunak pengolah kata dalam kurung Word, kemudian Yogi Febrian ini berbentuk rata tengah atau teksnya rata tengah. Kemudian nanti untuk membuat pada perangkat lunak pengolah kata dan Wordnya ini menjadi tebal dan miring, kemudian pada kalimat Yogi Febrian ini pada nama saya berbentuk miring dan digaris bawahi, ini adalah kita akan mengeditnya satu persatu. Nah, untuk yang formalnya, maksudnya yang umumnya di sini yang mencakup semua yaitu rata tengah. Maka dari kalimat perangkat lunak ini sampai ke Yogi Febrian nanti akan kita blok. Nah, caranya yaitu untuk memblok pada aplikasi ini, ketuk dua kali pada kalimat yang akan kita blok. Nah, caranya kita ketik dua kali pada kata perangkat ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada ini ada maksudnya tetesan air ke bawah, dua ini kita sorot.
nanti ketukan 2 kali. Mana? Nah, ketukan 2 kali dan kemudian kita sorot sampai nama saya. Oke, astagfirullah. Seperti ini. Nah, disorot seperti itu ya teman-teman. Kemudian teksnya adalah rata tengah. Nah, ini kesorot. Kemudian teksnya rata tengah. Kemudian kita cari teksnya. Ini kok nggak hilang tuh teksnya ini. Nah, kita blok lagi. Kemudian cari yang rata tengah. Oke, nah pemformatan font kita pilih yang di sini. Maksudnya teksnya membuat rata tengah, rata kiri, rata kanan, kemudian rata kanan kiri. Kita pilih yang icon ini ya teman-teman. Nah, yang dimana yang aktif adalah icon teks rata kiri. Di sini adalah rata kiri, ini adalah rata tengah, dan ini adalah rata kanan, dan ini adalah rata kanan kiri. Nah, kita pilih yang rata tengah. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah kita klik. Kemudian pada tulisan perangkat lunak pengolah kata, pada teks perangkat lunak pengolah kata dalam kurung Word ini berbentuk tebal, kita blokkan juga. Ngebloknya seperti biasa ya teman-teman, seperti teman-teman nyalin pada saat searching kan biasanya teman-teman bisa salin kopaskan. Nah, seperti ini, ketukan 2 kali kalau pada aplikasi ini. Ketukan 2 kali pada katanya, kemudian disorot. Nah, ditarik seperti ini. Oke, langsung kemudian Nah, kita sorot. Kemudian membuat teksnya ini menjadi tebal. Nah, untuk menjadi tebal teksnya ini kita cari icon B. Nah, icon B ya, yaitu ini. Nah, icon B ini maksudnya adalah bold yang membuat teks ini menjadi tebal. Nah, kemudian ini adalah italic yang membuat teksnya nanti menjadi miring. Nih. Nah, miring, kemudian bold adalah menjadi tebal, dan kemudian untuk U ini adalah menjadi garis bawah atau underline. Nah, seperti itu. Nah, berhubung di sini pada bahannya yaitu teksnya berbentuk tebal, dan kemudian pada kata word ini berbentuk miring. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Kemudian pada nama saya, yaitu pada nama ini berbentuk miring dan di garis bawahi, berarti kita pilih icon I, yaitu icon italic. Kemudian belum keblok ya teman-teman. Nah, kita seperti ini, kemudian kita blok pada bagian nama, kemudian pilih icon italic dan di garis bawahi, yaitu pada icon U, underline. Nah, oke. Selanjutnya untuk bagian fungsi Microsoft Word dan lain-lainnya ini pengertian juga, ini teksnya rata kanan kiri ya teman-teman, maksudnya kanan dan kirinya sama gitu. Oke, berarti kita blok juga pada teks pengertian ini sampai ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita buat teksnya rata kanan kiri semua. Oke, pada pemformatan font yang tadi, yang pada bagian icon rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kanan kiri ini tadi. Pada bagian icon rata kanan kiri ini kita klik. Nah, udah aktif. Maka teksnya otomatis rata kanan kiri. Oke, seperti ini. Nah, langsung kita ke bagian pengertian ya teman-teman. Pada teks pengertian ini, agar teks pengertian ini rapi, maka kita klikkan pada bagian depan ini. Kemudian kita ketikkan, nah, agar teksnya ini nanti rapi. Nah, pada bagian ini kita hapus dahulu. Nah, kita ketikkan A kemudian titik dan kemudian di spasi. Nanti ini akan bergeser ya teman-teman. Teman-teman jangan bingung, kita spasi. Nah, dia akan bergeser seperti ini. Nah, untuk merapikan teks selanjutnya itu pada pengertiannya, kita klikkan juga pada teks pada kursornya di depan kalimat Microsoft ini, kita hapus juga sampai gabung dengan kata pengertian, kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita enter dan kita hapus huruf B-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah rapi. Kita rapikan semuanya dahulu ya teman-teman. Oke.
kita formatnya kita samakan dahulu semua. Oke, kita hapus juga yang bagian ini, kita ketikkan B kemudian titik kemudian spasi. Oh, tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk merubahnya seperti ini, teman-teman menggunakan pemformatan pada icon penomoran pada HP ini. Nah, ini pada penomoran ini kita klik, kemudian pada pilihan A, B, C ini kita klik juga. Nah, di sini ya teman-teman, pada di sini kan di sini A pengertian dan A fungsi Microsoft Word juga. Nah, untuk cara merubahnya kita sama saja, kita hapus. Nah, seperti ini. Kita taruh kursornya di depan teksnya. Astagfirullah. Sulit. Kita taruh di depan ini ya teman-teman. Oke, kemudian hapus. Kemudian kita ketikkan B huruf besar, kemudian titik, kemudian spasi. Nah, otomatis dia akan menyamakan urutannya, akan menyamakan pada font yang di atasnya teman-teman. Ini, oke. Berhubung di sini katanya kurang fungsi. Nah, kita ketikkan fungsi. Oke. Nah, fungsi Microsoft Word. Nah, kemudian pada bagian huruf ini, maksudnya pada sub-subnya ini kita menjadi 1, 2, dan 3. Oke, sama saja kita hapus pada angka satunya. Nah, kita hapus ya teman-teman sampai ini sampai gabung dengan kata Word ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter dan kemudian kita hapus dan kemudian kita ketikkan 1 titik spasi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pada kalimat seterusnya kita samakan. Caranya sama semua. Oke, hapus sampai gabung dengan kata dokumen, kita enter, kemudian kita hapus lagi. Kemudian yang sini. Nah, untuk yang penomoran nomor 2 ini kita bisa langsung ketikkan 2 kemudian titik dan kemudian spasi. Nah, otomatis dia akan sama. Kemudian kita hapus ini, hapus, kemudian kita enter, kita hapus lagi, kemudian ini hapus, kemudian 3 titik kemudian spasi. Nah, kemudian ini kita hapus, kemudian enter, ini kok kita hapus lagi, ini kok nyeleneh ini. Nah, kita hapus, kemudian kita spasi. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal mengeditnya teman-teman. Oke. Pada bagian pengertian, fungsi Microsoft Word membuat dokumen, mengedit dokumen, dan memformat dokumen ini adalah formatnya tebal. Maka kita blok satu persatu. Oke, kita blok. Kita buat fontnya tebal. Kita blok font tebal. Kita blok font tebal, dan kita blok lagi font tebal, dan satu lagi kita blok font tebal. Nah, oke. Selanjutnya untuk pada isi pada bagian pengertiannya ini disorot, maksudnya disorot atau diblok menggunakan warna. Maka caranya kita blok pada bagian kalimat ini, pada bagian kalimat isi dari pengertian kita blok. Caranya seperti tadi ya teman-teman, kita ketukkan 2 kali pada kalimat yang akan kita blok, kemudian kita sorot sampai kalimat yang kita butuhkan. Memang harus sabar kalau menggunakan HP. Nah, kita teman-teman ketukkan 2 kali kemudian disorot seperti ini. Nah, untuk mewarnainya atau membloknya, memblok kemudian diwarnai seperti ini, teman-teman pilih, klikkan pada icon yang muncul ke atas ini, maksudnya icon kanan yang bentuknya panah ke atas ini, kita klik, kemudian cari yang namanya sorot pada
pada teks-teks pada tools yang ada di Microsoft Word ini. Oke, kita cari yang namanya sorot. Oke, pada sorot ini kita teman-teman jangan klik pada bagian sini. Kemudian tapi teman-teman harus klik pada bagian yang kanan panah ke kanan ini. Nah, kita klik. Nah, di sini ada pilihan-pilihan warna, teman-teman bisa bebas pilih warnanya yang mana saja. Nah, di sini saya pilih yang hijau. Di sini kuning. Nah, oke. Nah, mungkin beginilah dasar dari menggunakan aplikasi Microsoft Word. Teman-teman bisa mengeksplor atau belajar lagi dari menggunakan tools-tools yang ada di Microsoft Word ini. Nah, teman-teman bisa cari tahu apa sih gunanya ini, apa sih gunanya ini. Kan teman-teman sudah juga punya catatan nih, yang dimana catatan itu mewakili juga walaupun beda dari aplikasi Word yang ada di laptop atau di komputer yang ada di HP. Tetapi yang di HP ini lebih mewakili yang ada di laptop. Toolsnya nggak jauh beda. Cuman kan kalau di HP ini bahasanya bahasa Indonesia, kalau di laptop atau komputer itu berbentuk campuran, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa pelajari lagi lebih dalam tools yang ada di bagian aplikasi Microsoft Word ini. Nah, tugasnya teman-teman nanti sama ketikan yang ini, ketikan bahan yang sudah saya siapkan ini. Namun pada bagian nama ini ganti menggunakan nama kalian ya teman-teman. Dan nanti dikumpulkan melalui link Google Form yang nanti saya siapkan. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.